Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang ada di Semarang, yang ada di mana banyak tempat, yang di luar kota, ataupun di mana Anda sedang berada dan menyaksikan streaming ini. Mari saudaraku, hari ini saya akan bawa firman Tuhan. Saya boleh kasih judul, Jangan Aku Takut. Apa yang Anda takuti? Apa yang saya takuti sekarang ini? Pertanyaan ini silakan kita tanya pada kita masing-masing, sehingga kita boleh dapat gambaran. Ya, saya boleh bercerita beberapa hari belakangan ini ya agak ngeri-ngeri, ada takut-takut karena ada COVID yang banyak menghajar orang banyak gitu ya. Beritanya sangat mengerikan. Apalagi berita yang di India itu. Dan yang di India itu sudah nyebrang sampai Indonesia. Jadi ya mempengaruhi lah terhadap banyak orang termasuk diri saya sendiri. COVID itu sangat reaktif. Mudah menulari kepada sesama. Saya melihatnya sendiri. Bahwa virus ini sangat berbahaya sekali gitu. Saya tanya teman-teman saya yang kena bahwa dia baru saja paginya tidak apa-apa, ternyata di siang hari dia boleh merasakan yang tidak enak. Setelah itu hari demi hari dia dinyatakan COVID. Inilah saudaraku, fakta yang ada. Ya, jadi saya katakan, saya menjadi sangat parno, sangat kepo di hari-hari belakangan ini. Kenapa saudara? Karena sekarang teman yang kita sayangi kena COVID. Kita pun jadi takut kalau dekat dengannya. Nanti takut saya bilang sombong atau apa, tapi kita ya sangat berjaga-jaga, yang setidaknya jadi lebih over, tidak seperti biasanya. Lalu orang disuruh disuntik menjadi parno, nggak mau, takut dia disuntik. Maka dia berkata ini rekayasa. Jadi tidak mau dia disuntik. Tapi saya puji Tuhan boleh disuntik sudah 2 kali. Ya, setidaknya imun saya lagi, antibodi saya lagi dibangun. Tapi ada orang yang tidak mau karena dia lebih dengar orang lain, lebih dengar pemberitaan-pemberitaan sehingga dia tidak mau disuntik. Orang yang disuntik dikatakannya tidak beriman. Mengerikan lagi beritanya itu. Di channel YouTube pun yang saya lihat, setiap hamba Tuhan punya pandangan-pandangan yang berbeda. Ada yang bilang tidak perlu divaksin, dan ada yang bilang jangan takut divaksin. Ya jemaat, banyak orang jadi bingung dibuatnya, ini saya harus divaksin atau enggak nih? Saya mengatakan divaksin, enggak apa-apa itu. Sudah di riset, is okay. Itu pastor rekayasa, udah. Hamba-hamba Tuhan lain sudah memberikan arahannya ya, kepada gereja bahwa kita silakan divaksin. Lalu saudaraku, jadi jangan bingung ya, silakan divaksin. Mau pelayanan dengan teman yang baru selesai isolasi mandiri dan dia dinyatakan negatif dan diminta untuk pelayanan bersama. Ya, kita yang sehat ngobrol kita ya takut juga sebenarnya. Jadi sangat berjaga-jaga yang nggak nyaman gitu ya. Jadi ketakutan sedang menerjang banyak orang. Tidak hanya di luar, di gereja, di kita sendiri. Mungkin ada yang bilang, wah, ini Pak Pendeta atau hamba Tuhan ini tidak beriman. Padahal yang bilang itu juga takut sebenarnya. Ya. Nah saudaraku, kita lihat. Dari apa yang saya ceritakan, ada pihak yang sedang berselancar di dalam kehidupan itu. Dia membuat siasat-siasat untuk membuat kita takut dan tidak berharap pada Tuhan. Siapa musuh kita saudaraku? Iblis sangat senang dengan skenario seperti itu.
Dia senang kalau jemaat Tuhan itu recok atau ribut di antaranya. Dia terus mengintimidasi umat Tuhan. Ada gereja yang sudah offline, dia nggak mau datang kepada Tuhan. Dikatakan, saya masih ada dalam pandemi, saya nggak mau. Ya, itu hak saudara ya. Tetapi pemberitaan-pemberitaan itu membuat dia menjadi kepo. Iblis sangat senang kalau kita nggak beribadah atau berjemaat satu dengan yang lain. Beda dengan pesannya Tuhan. Pesannya Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10 yang katanya, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Atau kalau bahasa Indonesia sehari-harinya berkata gini, tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup berlimpah-limpah. Jadi saudaraku, musuh dengan Tuhan Yesus itu sangat berbeda 180 derajat. Jadi silakan saudara punya pilihan dengan saya. Mau ikut musuh saudara yang menakuti Anda atau mau ikut apa kata firman Tuhan. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya boleh berkata, aku tidak takut. Aku mau maju bersama Roh Kudus. Dia semakin hari semakin memberitahu kepada saya apa yang harus saya lakukan. Saya harus tetap berjaga-jaga. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh seseorang bila mana ada sesuatu yang menakutkan dirinya. Bahkan mungkin itu sangat menakutkan sekali. Apa langkah yang harus dilakukan? Mari saudaraku, kita buka Markus 5 ayat 27-34. Ayat 27 sampai 34 saudaraku. Tetapi saudaraku, saya hanya mau baca 2 ayat saja. Nanti penjelasannya akan saya baca dari ayat 27 sampai 28. Bahkan di atasnya ya. Demikian firman Tuhan. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu saja yang saya akan mau bacakan dari Alkitab. Mari kita bahas firman Tuhan itu. Kita bahas, saya bagi dalam 6 paparan ya. Paparan pertama, yaitu tidak mudah menghadapi masalah. Manusia itu tidak mudah menghadapi masalah. Kita pun mengakui. Jadi saudaraku, dari cerita yang Alkitab katakan, kasusnya adalah orang yang mengalami sakit pendarahan yang menyakitkan. Setiap hari dia sakit selama 12 tahun. Dia sakit pendarahan itu. Saudara bisa bayangkan ya, sakitnya tiap hari. Dan dia dianggap najis karena penyakit itu. Tidak mudah seorang najis di zaman Tuhan Yesus mendekati komunitas seperti wanita yang 12 tahun menderita pendarahan. Kesakitan selama 12 tahun bukan hal yang mudah bagi wanita ini. Dia terasing, sakit setiap hari, darahnya terus keluar, ya bisa habis. Tidak tersembuhkan, tidak ada dokter yang bisa memberi obat yang bisa menyembuhkan, uangnya habis, hartanya habis, terkuras. Oleh penyakit itu dia jadi nothing gitu ya. Habis, tercemar, ternajiskan menurut kelompok yang ada. Saudara bisa coba bayangkan bila mana dia adalah Anda itu. Anda akan tertekan. Secara logika saudaraku, wanita itu bisa frustasi. Jadi saudaraku, tidak hanya COVID ini yang membuat banyak orang frustasi. Jadi saya tanya pada teman-teman, ada yang masih sakit gitu ya. Saya tanya, gimana? Tiap hari selalu telepon kan, karena saya doakan dia gitu supaya dia sembuh gitu ya. Tapi kalau ditanya-tanya tiap hari ya dia lihat kok belum sembuh lagi, kok belum sembuh. Yang lain sudah sembuh. Jadi penyakit ini ternyata sangat banyak membuat orang frustasi. Saking frustasinya udah
orang gak peduli lagi. Saudara bisa lihat kemarin hari Lebaran. Orang gak peduli lagi mau sakit, mau enggak, pokoknya mana caranya pulang. Dari 6.000 sekian, yang mudik 4.000 sekian. Saudara bayangkan yang sakit itu, yang positif. Sudah dibilang negatif, dia pulang, besoknya ternyata dia positif lagi. Apa gak buat stres itu, saudaraku? Sudah memakai masker, ya, sudah jaga jarak, sudah cuci tangan, masih kena juga. Tak sadar ada di sekeliling kita dia orang itu membawa virus ada di dekat kita. Dia kena juga. Saudaraku, barusan saya dengar diumumkan setelah Lebaran ini Gubernur Jawa Tengah memberikan info pada kita akan ada terjadi lonjakan orang terpapar. Apa enggak takut, saudara? Ya puji Tuhan, bagi orang yang bisa tahan di rumah, dia akan lebih safe. Tetapi ada orang yang enggak tahan di rumah, dia maunya pergi. Hati-hati saudaraku, setelah ini katanya ada lonjakan. Itu membuat banyak takut. Sudah dibilang negatif, tetapi masih terasa hal-hal yang tak enak dalam tubuh ini. Katanya sudah negatif. Bagaimana kamu? Negatif bang. Tetapi masih megap-megap, masih mual. Jadi bingung. Apa yang lagi terjadi ini saudaraku? Sama dengan wanita tadi saudaraku. Enggak sembuh-sembuh. Membuat dia frustasi. Kondisi ini sangat menekan. Sangat menekan bagi yang terpapar saudara. Keuangannya menjadi tipis karena biaya antigen dan PCR yang harus dikeluarkan berulang-ulang itu mahal, nggak murah. Sehingga orang nggak perlulah bang PCR. Padahal untuk mengatakan dianya betul-betul dianya negatif atau positif, ya harus dites. Apa landasannya? Dites masih positif, dites positif. Kalau PCR satu kali tes 750.000, kalau sampai 5 kali ya jontor juga ya saudaraku. Saya bukan mau nakut-nakuti saudaraku, tetapi ini sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Betul-betul kita menjadi takut. Sebagai anak Tuhan harusnya tidak boleh kalah ya, dengan keadaan itu. Firman Tuhan katakan janganlah engkau takut. Memang saya khotbah ini mudah sekali mengatakannya. Tetapi yang merasakan itu enggak mudah saudaraku. Enggak enak makan, enggak enak penciumannya, perasaannya enggak enak, enggak bisa tidur. Ya, disuruh begini tapi sudah dilakukan enggak sesuai. Ya saudaraku, enggak gampang. Hal ini harus dirasakan dan harus dilewati. Tidak hanya saja COVID, tetapi hanya ada persoalan lain yang membuat kita tidak bisa bernapas dengan lega. Banyak tekanan-tekanan. Ya, di bidang ekonomi, di bidang pekerjaan. Saya boleh rasakan ada teman gitu ya. Tiap hari saya lihat di rumah, terus berarti dia sudah tidak bekerja lagi. Pasti pusing. Sepertinya orang terdekat harusnya mungkin kita berkata, harusnya mereka paham untuk menolong. Tetapi nyatanya dia tidak menolong, hanya ngomong saja. Jadi serba salah. Sadar kita jadi sadar atas dia. Dia juga punya persoalan tersendiri buat dia yang dia hadapi. Jadi dia nggak bisa nolong, hanya bisa berkata-kata atau mendoakannya. Tapi secara fisik mungkin dia tidak bisa kasih membawakan makanan ataupun hal-hal lain secara fisik. Sama-sama. Semuanya menderita. Nah itu paparan yang pertama ya, tentang sesuatu yang menekan seseorang itu. Seperti seorang wanita itu
yang tertekan karena pendarahannya selama 12 tahun, tiap hari keluar darahnya. Yang kedua, saudara, paparannya. Pasti perlu jalan keluar untuk menghadapi masalah. Betul? Persoalan itu terus memburu seperti pendarahan yang dialami wanita itu. Nggak berhenti-berhenti. Tentu harus ada jalan keluar. Apa itu? Ya memang kita harus cari, kita harus aktif, jangan diam saja. Kita sebagai manusia, ayo. Wanita itu, saudara, wanita penderita itu, pendarahan itu, menemukan di dalam pencariannya jalan ilahi. Ia menguatkan hatinya dengan iman yang dia dapat dari Tuhan. Di Mazmur 5 ayat 34 katanya gini, saudaraku. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dia punya iman, itu yang dia cari, dia dapatkan, dan dia mengalami kesembuhan ilahi. Yang ketiga paparannya, saudaraku, jalan keluarnya itu harus beriman, saudaraku. Tadi firman Tuhan di ayat 34 berkata demikian. Wanita itu punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ia menguatkan hatinya dan berani melangkah. Ayat 28 berkata, sebab katanya, asalku jamah saja jumahnya, aku akan sembuh. Ayat 29 berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini suatu pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Karena ada iman yang didatangkan oleh dia, karena mau percaya kepada apa yang diarahkan oleh Tuhan Yesus, dia mengalami jalan ilahi. Bagi orang Yahudi, saudaraku, orang najis itu, dia melakukan pelanggaran karena menyentuh orang lain, yaitu menyentuh Tuhan Yesus. Orang yang disentuhnya juga akan menjadi najis. Jadi Tuhan Yesus disentuh sama wanita najis itu akan najis juga. Tapi Tuhan Yesus tidak najis. Tuhan Yesus tidak jadi najis karena wanita itu apa? Tahir, mendapatkan kesembuhan ilahi daripada Tuhan Yesus itu. Sehingga Tuhan Yesus bisa melayani berikutnya. Apakah wanita itu dihukum karena melanggar hukum? Ya, dia melanggar hukum di bangsa Yahudi. Tuhan tidak menghukum dia. Tuhan mengalami pembebasan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat memperdulikan wanita itu. Demikian juga Tuhan Yesus memperdulikan saudara-saudara yang hari ini sedang ketakutan. Yang karena penyakit, karena kebutuhan atau apa. Tuhan Yesus sangat peduli kepada Anda. Ya, ayat 30 berkata demikian. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan Yesus sangat peduli kepada wanita ini. Jadi saya mau katakan, jangan takut. Katakan, aku tidak takut. Karena aku tahu Yesus sangat peduli pada saya. Paparan keempat, saudaraku. Kalau kita ada masalah, terbukalah kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yesus perlu keterbukaan kepada Yesus. Memang hal terbuka itu gak mudah, saudaraku. Dulu waktu awal COVID, kalau ada orang sakit tidak mudah untuk berkata bahwa saya COVID. Karena dia takut nanti dicemooh, dijauhkan oleh masyarakat, demikian. Sekarang karena udah banyak di Indonesia, udah 1,7 juta. Sekarang orang udah mulai terbuka. Saya sakit, saya COVID, saya sedang diisolasi mandiri, saya ada di Rumdin atau saya lagi di rumah. Sekarang mudah. Jadi saudaraku, kita perlu keterbukaan dengan Tuhan Yesus. Kita lihat pengalamannya wanita itu. Apa yang dihadapi wanita itu? Apakah Yesus marah kepada dia? Ayat 30 tidak berkata demikian. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Wah, Tuhan Yesus senang sekali. Ya, Tuhan Yesus senang sekali melihat wanita ini. Nanti kita dengar respon dia. Tuhan Yesus itu, saudaraku, senang kalau kita merepotkan dia. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan takut datang kepada dia. Katakan keluh kesahmu. Mungkin kalau kau kepada pembimbing atau pendeta seniormu berkata, waduh ini merepotkan saya. Datang kepada Yesus, dia tidak akan menolak Anda. Ya, dia sangat senang kalau anak-anaknya datang kepada dia dan menceritakan pengalaman-pengalamannya. Dia mau mendengar apa yang kita katakan. Terbukalah dengan Tuhan Yesus. Jangan malu. Katakan sesuatu kepadanya. Dia siap menjawab setiap pertanyaan kita atas masalah kita. Saya yakin pada waktu wanita itu memandang, waktu datang kan, ini siapa yang menjamah itu? Mungkin dia agak takut ya. Tetapi karena dia tahu siapa Yesus, dia lihat respon daripada Tuhan Yesus, dia mandang ke atas. Ini tafsiran saja kepada Yesus dan dia melihat matanya Tuhan Yesus, dia melihat Yesus itu penuh belas kasihan kepadanya. Apa yang dia yakini, sekarang dia melihat apa yang selama ini dia dengar tentang Yesus. Wanita itu tidak menjadi takut, malah berani berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Dia merasa nyaman sekarang, merasa teduh dengan Tuhan Yesus. Keselamatan jiwanya sudah diselamatkan, kesembuhan tubuhnya juga dialaminya. Pertanyaannya, selama ini siapa Yesus bagi Anda? Silakan tolong dijawab sekarang. Pertanyaannya, selama ini siapa Yesus bagi Anda? Silakan dijawab. Ya. Paparan kelima, saudaraku. Bagaimana iman itu datang pada wanita itu? Yang kelima. Markus 5 ayat 27 berkata demikian, saudaraku. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi saudaraku, wanita ini mendengar tentang Yesus yang berurang-urang kali. Karena peristiwa itu, karena berulang-ulang kali membangkitkan iman percayanya. Berita tentang Yesus pasti, ya pasti. Kan dia sekarang udah merasakan, jadi sangat benar apa yang sedang dia rasakan sekarang. Selama ini saya hanya mendengar dan saya sekarang mengalami. Sekarang ada lagi pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara, umat Kristiani. Seberapa banyak saudara dan saya mendengar tentang Yesus setiap hari? Apakah saudara mendengar Yesus setiap hari? Atau siapa yang Anda dengar setiap hari? Berita perang yang sekarang Israel dengan Palestina, atau mendengar apa orang ribut di jalan raya di Pantura, atau siapa? Sebenarnya pertanyaannya lagi, seberapa banyak sih saudara dan saya membaca firman-Nya dan merenungkannya? Silakan dijawab. Ya. Karena kita perlu iman untuk mengalami satu peristiwa ilahi bersama Tuhan Yesus. Jadi saudara tuh, firman Tuhan di Roma 10 ayat 17 berkata gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudaraku, tidak bisa kalau nggak pernah baca Alkitab. Kita harus baca Alkitab dan merenungkannya setiap hari. Membaca firman Tuhan dan merenungkannya itu menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ya, supaya kita bisa menemukan keberadaan Yesus itu bagaimana. Itu harus diusahakan oleh kita. Gereja Tuhan mengajarkan ayo Aba setiap hari. Tapi tidak hanya pada Aba saja. Aba itu hanya sesuatu yang kecil melatih disiplin kita sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah merenungkan firman Tuhan. Apa yang saudara baca itu maknanya buat hidup saudara. Jadi saudara dan saya perlu baca Alkitab setiap hari dan merenungkannya. Supaya dia menjadikan kita sesuatu buat kemajuan hidup kita.
Kita jadi mengenal, oh Yesus itu adalah orang yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Dia yang punya mukjizat. Dia adalah musuh iblis. Dan kalau saya ikut Yesus akan menang. Hidup kita akan berkelimpahan bersama Yesus. Iman itu mengubahkan ketakutan Anda. Iman itu mengubahkan ketakutan yang selalu datang setiap waktu. Mari saudaraku bersama saya. Alami itu di dalam hidup saudara dan saya. Setelah itu saudaraku, saudara boleh saksikan pengalaman ilahi Anda kepada orang lain. Supaya mereka juga tahu siapa Yesus itu. Jadi saudaraku, bila firman itu tertanam dengan baik, maka ia akan menghasilkan buah yang matang. Bila ada iman, keberanian akan timbul karena percaya penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengalami. Jadi saya mau tanya sekarang, bagi orang-orang yang sudah mengalami mukjizat Tuhan, sekarang bagaimana? Apakah itu masih berkesan bagi saudara? Atau itu pengalaman yang sudah lampau, sudah usang? Buat saya, mukjizat itu hari demi hari seperti apa ya? Menghangatkan kehidupan iman saya. Bahwa Yesus itu selalu bersama saya. Sehingga saya boleh berkata, aku tidak takut. Aku masih mau maju bersama itu. Tuhan Yesus. Jadi pada saudara-saudara yang punya pengalaman dengan Tuhan Yesus, mengalami mukjizat kesembuhan ilahi ataupun apa saja, masihkah itu punya kesan yang tidak pernah padam dalam dirimu sebagai pengalaman ilahi yang kita dapat setiap waktu? Sekarang kita menghadapi COVID atau masalah apapun, ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Itu sangat terbatas. Roh kita perlu dibangun terus dengan firman Tuhan. Sehingga Anda dan saya akan berkata, aku tidak akan takut karena Tuhan bersamaku. Dari 6 paparan yang saya sampaikan tadi saudaraku, tentang tindakan wanita itu yang mengalami pendarahan, kita bisa simpulkan. Pertama saudara, jadilah orang yang berani melangkah dalam iman. Yang kedua, jangan biarkan keadaan sekelilingmu mengintimidasi dan melemahkan kita. Yang ketiga, Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menolong kita. Yang keempat, jangan membatasi pekerjaan Tuhan. Siapapun Anda, apapun masalah Anda sekarang, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ambillah sikap hati seperti wanita itu. Pasrah, percaya, dan menguatkan hati untuk datang kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan akan memulihkan kehidupan Anda. Sehingga Anda tidak takut lagi. Mari saudaraku, setelah kita mendengar firman, saya tantang saudaraku. Maukah Anda datang kepada Tuhan seperti wanita itu dengan berani? Dengarlah firman Tuhan yang baru disampaikan. Ambil keputusan. Aku tidak akan takut lagi. Mari kita berdoa saudara.